secara ilmu udah benar bahwa ruh ingin dikenal, lalu dia nyata kepada tubuh. Maka apa yang diperbuat oleh tubuh itulah kenyataan perbuatan ruh sebenarnya. Sekarang kita ambil maknanya, siapa ruh itu? Nah, ruh itu yang disebut namanya si hayat. Siapa si hayat itu? Si hayat itu yang disebut namanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Jadi apa yang diperbuat oleh tubuh itulah kenyataan daripada perbuatan Allah. Itulah secara makna zohirnya. Tapi makna secara batinnya tadi itu yang disebut namanya perjalanan ruhani. Jadi bertingkat mungkin memahaminya Bapak dalam hal ini. Kalau boleh dikatakan suatu istilah mungkin tepat benar pada saat kita memahaminya dalam konteks yang berbeda. Tapi dalam konteks perjalanan rohani tentu berbeda lagi memahaminya. Kenapa? Karena memahami suatu perjalanan itu ada perjalanan zohir, ada namanya perjalanan batin. Ada sebenarnya sebenar-benar perjalanan, ada juga disebut namanya kesempurnaan perjalanan tadi itu. Nah, kalau empat hal itu Ustaz sampaikan tadi, bolehlah disebut itu sebagai suatu istilah untuk membawa orang paham dan mengerti apa itu yang katakan perjalanan syariat, perjalanan tarikat, hakikat, dan makrifat. Sebenarnya itu adalah untuk menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Makna makrifatnya, ya, Allah itu tidak pernah datang lalu tak pernah Allah itu kembali. Tidak ada kita ini berjalan untuk menemui Tuhan. Memang Tuhan itu di mana? Nah, tapi karena kita belum paham, karena kita ini masih memandang kita dengan Allah itu berjarak, kita di bumi, Allah di langit, ya selalu kita mengungkapkannya perjalanan hamba menemui Tuhan. Sebenarnya perjalanan hamba menemui Allah itu tiada lain adalah pertemuan diri ini untuk mengenal diri yang sebenar, diri yang sudah nyata pada diri kita ini. Jadi pada saat kita sudah mengenal dan menemui siapa diri kita ini, siapa si amal diri pada diri kita ini, siapa sejatinya diri pada diri kita ini, siapa sebenar-benarnya diri kita ini yang sebenarnya, pada saat itu kita sudah berliko, sudah melakukan namanya perjalanan ruhani pada diri sendiri. Itu istilah. Kalau udah duduk di marifat, tidak ada bahasa perjalanan, bahasa liko, tidak ada. Bahasa berjumpa, tidak ada. Bahasa bermusahadah, tidak ada. Berbahasa bermukasyafah, tidak ada. Nggak ada lagi. Tidak ada kata, tidak ada suara, tidak ada huruf. Kenapa? Semuanya itu sudah nyata, terang, dan jelas. Namun kenapa kita sebut juga perjalanan ruhani, liko, ya bermuwajah dengan Allah? Karena kita belum berjumpa dan bersua dengan yang kita cari. Karena kita ini belum berjumpa dengan yang kita kenal dan yang kita pahami. Namun setelah kita berjumpa dengan yang kita pahami, yang kita rindui, itu tiada lain nyata pada diri sendiri, dan diri sendiri inilah nyatanya akan dirinya. Maka di situ tidak ada lagi bahasa liko. Bahasa liko berjumpa perjalanan rohani itu untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenar-benarnya yang kita tuju dan yang kita cari. Mungkin itu Pak cara penyampaian.